Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Monas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah dipilih DPRD lantaran lebih efisien. Lantas, apa kata akademisi Unhas terkait usulan itu? Berikut liputannya untuk Anda. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terus mencuri perhatian dengan berbagai gagasan yang ia tawarkan. Salah satu yang kini menjadi perbincangan hangat adalah usulannya untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Dalam pidatonya saat perayaan ulang tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul Bogor 12 Desember 2024 lalu, Prabowo menyebut sistem pemilihan langsung saat ini dianggap terlalu mahal dan memiliki berbagai kelemahan. Kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Prabowo menyebutkan mekanisme pemilihan melalui DPRD akan lebih efisien. Menurutnya sistem ini tidak hanya hemat anggaran, tetapi juga dapat mempercepat proses transisi kepemimpinan. Prabowo pun menyontohkan negara-negara seperti Malaysia dan Singapura yang berhasil menerapkan sistem serupa. Pernyataan Prabowo ini mendapat tanggapan positif dari pengamat politik dari Universitas Hasanuddin Makassar, Profesor Dr. Armin Arsyad MSI. Menurut Prof. Armin, gagasan tersebut relevan dengan budaya politik Indonesia saat ini. Untungnya sekarang ini Prabowo saya lihat terobosan-terobosannya bagus. Termasuk dia mengatakan bahwa pilkada ini DPRD saja yang pilih. Saya kira untuk sementara itu jauh lebih bagus daripada diserahkan kepada seluruh rakyat untuk memilihnya, lalu rakyat menjatuhkan pilihan itu berdasarkan kompetensi keuangan, berdasar bukan kapasitas yang dia lihat, bukan kapasitas kepemimpinan yang dilihat, tapi isi tas calon pemimpin yang dia lihat. Dan ini kurang sehat bagi pertumbuhan demokrasi kita. Prof. Armin juga menyoroti pemilihan langsung. Meski pemilihan langsung simbol demokrasi, jika dicederai oleh politik uang maka demokrasi itu sendiri kehilangan esensinya. Ia menilai usulan Prabowo dapat menjadi solusi sementara yang sesuai dengan kondisi politik Indonesia. Ramatia, Unhas TV. Pemirsa, orang yang jarang memperlihatkan kesehariannya di media sosial dinilai sebagai sosok dengan kepercayaan diri yang tinggi. Bagaimana psikolog menilai hal ini? Benarkah demikian? Simak informasi berikut ini. Media sosial hadir sebagai dampak perkembangan teknologi, memicu orang untuk berinteraksi dan membagikan kehidupannya di media sosial. Bahkan, media sosial kini dijadikan ajang pamer diri. Tetapi tidak semua orang melakukan hal itu. Ada juga yang justru jarang bahkan tidak sama sekali membagikan kehidupan di media sosial. Perilaku ini sering dikaitkan dengan seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Dibenarkan dosen psikologi Unhas, Dwiana Fajriati Dewi, bahwa bisa saja orang dengan perilaku yang jarang update di media sosial memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Ini karena biasanya seseorang yang aktif membagikan kehidupan di media sosial untuk mendapatkan validasi. Sehingga mereka yang jarang disebutnya tidak membutuhkan validasi orang lain.
Namun, dijelaskan Dwiana, faktor ini bukan menjadi satu-satunya bagi orang yang jarang update di media sosial untuk kemudian disebut memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Karena banyak alasan orang enggan membagikan cerita hidupnya di dunia maya, seperti faktor privasi dan menghindari penilaian sosial. Kalau soal jarang, ya bisa jadi tapi tidak menjadi satu-satunya faktor. Bisa jadi karena kan biasa kalau orang update status biasa itu motifnya adalah karena butuh validasi begitu ya, validasi eksternal. Jadi banyak sering mengupdate status untuk bisa diterima secara sosial, sehingga ketika dia jarang berarti dia tidak membutuhkan validasi dari eksternal, sehingga ya itu bisa dikatakan punya kepercayaan diri. Ya tentu saja semua hal itu tidak bagus berlebihan ya, semua hal, bahkan kepercayaan diri juga, karena bisa jadi ketika juga kita terlalu percaya diri, kita jadi kurang melihat ada kita kan setiap manusia punya kelebihan kekurangan, jadi kita jadi sedikit melupakan kekurangan kita ketika kita terlalu melihat sesuatu yang bersifat kelebihan kita ya. Jadi itu bisa membuat kita jadi salah mengambil langkah gitu ya, dan atau juga punya delusi harapan yang sedikit delusional gitu kayak, karena terlalu positif, terlalu percaya dengan kelebihan dirinya tanpa mempertimbangkan aspek-aspek kekurangan. Sebenarnya tidak ada, karena soalnya tidak ada standar juga, mungkin karena tidak ada penelitian juga ya terkait bagaimana sih perbedaan kepribadian, belum ada penelitian khusus. Itu menarik sih sebenarnya, memang diteliti apakah mungkin dari bisa jadi apakah karena kepribadiannya ya, misalnya yang introverted atau extroverted ya gitu. Tapi kalau mau dibilang umum ya kembali lagi ke masing-masing, karena juga oversharing itu juga kan juga sesuatu yang tidak ini ya. Mungkin baiknya bisa yang jarang update ya sebaiknya bisa update untuk representasi diri, citra diri, itu kan juga suatu hal yang positif. Jadi ya in the middle lah, ambil di tengah-tengah yang baiknya. Dwiana menambahkan, membagikan sesuatu di media sosial bisa bernilai positif untuk membangun citra diri ataupun personal branding jika selama yang diposting adalah hal baik. Dirinya mengajak mereka yang jarang update untuk sesekali membagikan di media sosial. Dwiana pun menekankan pentingnya kepercayaan diri dan harus menjadi sikap yang wajib dimiliki setiap orang, tetapi tetap memperhatikan batasan alias tidak berlebihan. Sebab berlebihan dalam bersikap percaya diri bisa membuat seseorang melupakan kekurangannya, yang akhirnya membuat salah dalam bertindak. Dwiana pun menyarankan untuk selalu menyadari kelebihan dan kekurangan tanpa melakukan perbandingan dengan orang lain, melainkan membandingkan dengan diri sendiri. Zulkarnain, Unhas TV. Pemirsa, pertumbuhan bunga anggrek yang memakan waktu lama menjadikan satu kendala para petani dalam membudidayakan bunga tersebut. Untuk itu, dosen Fakultas Pertanian Unpad berikan solusi bagi para petani anggrek melalui penelitiannya. Bunga anggrek adalah tanaman hias yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun, menurut Syariful Mubarok SP, MSc PhD, seorang peneliti sekaligus dosen di Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran, pertumbuhan bunga anggrek yang memakan waktu lama menjadi salah satu kendala petani dalam budidaya bunga anggrek. Khususnya sekarang yang kita geluti itu adalah bagaimana mengoptimalisasi pertumbuhan tanaman anggrek, yang mana tanaman anggrek ini sangatlah lambat sekali. Biasanya mulai dari bibit sampai dengan dia berbunga sampai gini Bu, itu kadang 2-3 tahun. Bukan 2-3 bulan lagi ya Pak ya? Iya, jadi bagaimana kita sekarang caranya mempercepat proses pertumbuhan dan pembungaan anggrek, sehingga nanti kita mendapatkan suatu formulasi Bu, formulasi produk yang nantinya bisa kita aplikasikan langsung ke tanaman hias anggrek ini. Berangkat dari kendala tersebut, ia melakukan penelitian yang berfokus pada bunga anggrek Cattleya untuk menciptakan sebuah formulasi produk gabungan pupuk dengan zat pengatur tumbuh atau ZPT. Dalam penelitiannya, Syariful berkomunikasi mengenai perkembangan bunga anggrek dengan KSETSART University di Thailand yang saat ini sedang melakukan penelitian berfokus pada bunga anggrek. Kita belum bisa masuk ke dunia industri, tetapi sudah berkolaborasi dengan dunia industri di dalam pelaksanaan penelitian ini. Salah satunya itu adalah dengan PT Pupuk Kujang dan juga dengan universitas luar negeri, yaitu dengan KSETSART University di Thailand.
Produk hasil penelitian ini diharapkan akan menghemat waktu petani anggrek untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi secara efisien. Dari Jatinagor, Sumedang, Tim Liputan Divia TV melaporkan untuk Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.